sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu tutup. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kalau di gereja, orang dengerin khotbah, biasanya kan tahu ya, ada dua cara kan, ada dua tipe ya. Ada yang pertama apa iramanya? Waltz. Irama waltz kayak gimana? Di organ ada itu ritmenya tuh. Waltz tuh dum gitu ya. Itu irama waltz. Kalau irama mas, dia akan menggerakkan diri kita, dia akan menggerakkan hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi semakin baik dan menjadi semakin baik. Ialah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan hanya menjadi pendengar firman, jangan lagi irama waltz, tapi jadilah irama mas. Dan bukan cuma sekedar irama mas, simak dan perhatikan, tanamkan dalam pikiran, tanamkan dalam hati, lakukan dalam kehidupan. Maka firman Tuhan akan menjadi sebuah kekuatan buat diri kita, mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin.
dari Panti, silakan Pak Ibrani. Lalu Saudara Ivan Diana Simanukali menjadi sekretaris. Lalu bendaharanya adalah Bapak Juni Ampera Setiawan Girsang. Ini bendahara bersama dengan Ibu Nur Hayati Budianto. Berdiri di sini, nggak ada ke saya Pak. Diri di depan di meja. Bapak ya. Ada di sini dulu ya. Lalu ada bidang SDM, ini ada Ibu Eviana Rosita Tamuna, ada Ibu Indahwati Johan, dan ada Bapak Iwan Irawan. Lalu bagian pembinaan ada Ibu Esther Kristiana, Ibu Sandra Zuono, dan Saudari Herni Indriani. Bagian logistik Bapak Bom Cindar Prawijaya. Bagian sarban Bapak Bidi Wongso, dan bagian hukum Bapak Ongko Purwadasuha. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara. Kasih Tuhan telah menyatakan ke saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan pelayanan, dalam hal ini adalah pengurusan Panti Asuhan Asi Lestari. Maka pertanyaannya adalah, percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan Yayasan Panti Asuhan Asi Lestari? Kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Jawab bareng-bareng, apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Yayasan Panti Asuhan Asi Lestari, kiranya menguruskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara sehingga tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Umat diundang berdiri dan menyanyikan doa. Ya, di kesempatan salam dulu. Udah kali. Ya, Bapak Ibu, sebentar ya. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Bapak Ibu silakan mengucap tadi. Umat Tuhan, saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama-sama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Terima kasih para pelayan-pelayan.
kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya.